أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sebelum kita melanjutkan materi kajian rutin yang telah kita jalani selama kurang lebih 5 tahun di pos depannya Pak Har. Insyaallah Allah ganti mulai malam ini di tempat yang lebih dari Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkumpul dari Allah, yaitu masjid, ya, untuk mempelajari ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan ar-rahmah. Benar-benar menurut semuanya. Rahmah adalah besar lalu bimbingan terhadap jalan yang akan kita tempuh. Telah kita pelajari selama kurang lebih 5 tahun tafsir juz amma. Belum masuk ke materi tersebut, mungkin ini materi pemanasan. Nah, untuk membangkitkan semangat kita agar kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Kata Imam As-Sakhawi rahimahullah, istiqomah itu ruhnya keadaan. Keadaan sesuatu akan senantiasa baik kalau ada ruhnya, yaitu apa? Istiqomah. Kita berhak bisa istiqomah di Siratal Mustaqim. Istiqomah di Siratal Mustaqim selalu kami ada di jalan yang lurus. Yang selalu kita minta itu ada 2. Ada yang disebut dengan maknawi, yang kedua hissi. Hissi itu bisa diindra, bisa dirasa. Suksesnya seseorang, selamatnya seseorang sampai ke surga itu kalau sudah bisa melewati Siratal Mustaqim yang hissi, yang bisa dirasa, diindra. Bagaimana itu dan kapan itu adanya diterangkan Rasulullah SAW, dan sudah kita pelajari pada pelajaran akidah yang lalu di bab rukun iman yang ke-5, yaitu beriman kepada hari kiamat. Nah, Siratal Mustaqim yang hissi, yang bisa diindra itu adalah jembatan yang membentang di atas jahanam. Kalau sampai tidak selamat melewati jembatan tersebut, dia akan melayang jatuh selama 70 tahun baru mencapai dasar jahanam. Na'udzubillah. Kesempatan yang sempit ini kita akan bahas tentang jembatan yang membentang di atas jahanam itu 4 hal atau 4 sifat yang diterangkan, dan ini hadis-hadisnya sudah kita lewati karena waktu sangat singkat. Yang pertama bahwa kata Rasulullah SAW, jembatannya itu lebih tajam dari pedang dan lebih kecil dari rambut. Bagaimana manusia bisa lewat? Banyak yang bisa. Itu orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, yang diberi taufik bisa istiqomah di jalan yang lurus atau as-siratal mustaqim. Keberhasilan seseorang bisa melewati jembatan di atas jahanam itu ditentukan oleh keberhasilan orang, manusia melewati
As-siratal mustaqim yang maknawi. Nah, jembatan yang membentang di atas jahanam itu lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Artinya kan sangat kecil, sempit, kecil. Tapi kalau yang maknawi itu luas, meliputi seluruh syariat Allah, meliputi semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu di dunia. Nah, berhasilan orang bisa melewati jembatan yang membentang di atas jahanam tergantung bagaimana dia dengan as-siratal mustaqim yang maknawi, yaitu agama Allah yang selalu kita minta ini. Yang pertama tadi jembatannya sangat tajam dan sangat kecil. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan kecepatan orang melewati jembatan tersebut berbeda-beda. Ada yang seperti kilat, seperti kedipan mata, seperti kuda kencang, dan seterusnya. Bahkan ada yang merangkak dan jatuh. Itu pun juga tergantung bagaimana di dunia terhadap as-siratal mustaqim yang maknawi. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, jembatan yang membentang di jahanam itu kondisinya gelap gulita. Sehingga nanti ada pembagian cahaya agar manusia bisa melewati. Ada pembagian nur cahaya. Yang keempat, Rasulullah SAW di jembatan itu ada yang dilalip. Lalip itu menyebar. Dia di jembatan. Mungkin dia orang sudah punya. Nah, kemudian dia ada banyak. Jadi sangat tajam, kecepatannya berbeda. Yang ketiga butuh cahaya, yang keempat ada kalalipnya, penyambarnya. Yang pertama, orang secara akal kan bibatannya aja. Kalau secara akal kita langsung terbelah. Dari situ pelajarannya, orang bisa melewati yang mustahil secara akal itu semata-mata karena adanya pertolongan dari Allah. Tidak akan bisa melewati jembatan tersebut orang-orang yang tidak tolong. Maka bagaimana ini upaya kita agar benar-benar menjadi hamba, menjadi orang yang berhak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak ditolong, dipastikan dia terjerumus dan terjatuh, terlempar ke dalam jahanam. Nah, di situ dibutuhkan dua perkara untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan dua perkara ini menjadi sifat daripada ibadah kita. Yaitu yang disebut dengan roja dan khauf. Roja ini artinya berharap. Kalau kita contohkan sholat, ibadah tertinggi. Di dalam kita sholat harus penuh harap. Berharap agar sholatnya itu diterima. Sholat mendapat pahala. Sehingga kita menjadi hamba yang dirahmati, yang ditolong nanti melewati jembatan yang demikian tajamnya. Dan itu tidak gampang. Karena sholat yang diterima, sholat yang mendapat pahala itu kalau menyatu antara hati dan badan. Kebanyakan kita ini sholatnya hanya badannya saja. Begitu takbir, Allahu Akbar, langsung keluar. Jadi takbirnya itu merupakan pintu keluar dari sholat.
dari rumah sudah persiapannya matang semua, sudah siap betul mau sholat. Begitu Allahu Akbar, keluar. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan Allah itu menghadapkan wajahnya kepada orang yang sholat. Selama orang yang sholat itu tidak berpaling. Berpaling ada dua, ada yang berpaling wajahnya, ada yang berpaling hatinya. Orang yang berpaling wajahnya jangan kita dapati dalam dia hati-hati, dia yakini batal. Tapi kalau mengendalikan hati itu yang sangat berat. Belum lagi syaitan ketika iqamati shalah, setan menjauh. Begitu selesai qomat, setan mendekat lagi. Kata Rasulullah, yudzakiru hadza. Diingatkan ini dan diingatkan itu oleh syaitan. Sampai dia bisa mengingat sesuatu yang belum terpikir sebelum sholat. Dan diajak pikirannya keluar dari sholat. Sampai kata Rasulullah, orang itu mendapatkan pahala sholat ada yang separuh, ada yang sepertiga, ada yang seperdelapan, ada yang sepersepuluh. Kalau dapat sepersepuluh berarti 90%-nya itu keluar dari sholat. Melanglang, merang, berkelana, nggak tahu kemana hatinya. Padahal diharapkan dari sholat itu dapatnya rahmah dari Allah, pertolongan dari Allah. Yang kedua, itu satu sayatnya. Yang kedua, dalam kita sholat itu harus ada yang namanya khauf atau rohbah. Khauf itu cemas, takut. Jangan-jangan sholat saya ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka bagaimana supaya rasa harapnya dan rasa takutnya itu kuat, meningkat? Dibutuhkan kajian-kajian, pendalaman-pendalaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengenal Allah, terutama mengenal Allah melalui kajian Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna itu semakin dikaji, semakin cinta, muncul kecintaannya kepada Allah, muncul kerinduannya kepada Allah. Kalau orang sudah cinta, sudah rindu, dia akan terus berusaha, tidak akan membuang-buang waktu kecuali dia dalam keadaan takorrub. Apa takorrub? Mendekatkan diri, tidak ingin jauh dengan Allah. Sehingga dia akan hindari jauh-jauh, sebisa mungkin menghindari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh yang dicintai. Kata Rasulullah SAW pernah ditanya malaikat Jibril, atadruna mal ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu sifatnya ya. Adapun orangnya disebut muhsin. Seperti Islam itu artinya sifatnya itu berserah diri. Kalau orangnya disebut muslim. Kalau yakin, iman itu sifatnya. Kalau orangnya disebut mukmin. Kalau secara kuantitas muslim yang terbanyak. Jadi muslim disaring lagi menjadi mukmin. Mukmin lebih baik dari muslim. Disaring lagi mukmin itu menjadi muhsin. Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Atau siapa itu muhsin? Ihsan itu kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jadi Allah itu bisa dilihat oleh hati. Bagaimana hati bisa melihat Allah? Dengan dipelajarinya. Maka Allah akan buka hijabnya sehingga dia bisa seakan-akan melihat Allah. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini ibadahnya orang yang di hatinya dipenuhi dengan mahabbah. Hatinya dipenuhi dengan kecintaan, kerinduan kepada Allah. Dekat kepada Allah. Belum azan dia sudah ganteng, sudah harum. Belum azan. Mau kemana ini? Sebentar lagi saya dipanggil oleh Allah. Ketika dia berwudu, nangis hatinya. Coba lihat sejarah-sejarah orang salaf. Nangis. Artinya nangis kenapa? Khusyuk. Kenapa nangis ini dipenuhi tadi dua sifat. Penuh harap, ya Allah terimalah wudu saya ini.
Hapuskan dosa-dosa saya ini ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih. Karena Rasulmu mengatakan barang siapa yang berwudu, seorang mukmin yang berwudu, kemudian dia siram wajahnya, akan keluar dari wajahnya dosa-dosa bersama tetesan air, sehingga bersih dari wajahnya itu apa yang dia lihat, dosa-dosa yang dilihat oleh matanya, oleh lisannya, keluar, kata Rasulullah, bersama tetesan air. Ketika dia membasuh kedua tangannya, keluar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya bersama. Ketika dia membasuh kedua kakinya, keluar dari kakinya dosa-dosanya. Sehingga begitu selesai sholat, selesai wudu, sudah kondisi bersih secara zahir dan batin. Maka dia membaca doanya. Dia asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus doanya gimana itu? Allahumma ij'alni minat tawwabina. Allahumma ij'alni minal mutatahhirin. Diulang, Pak. Siapa yang bilang? Wahdahu la syarikalah. Muhammadan Nabi wa Rasuluh. Allahumma ij'alni minal mutatahhirin. Itu dua sudah. Ya Allahumma ij'alni minat tawwabin, itu bersih batinnya. Waj'alni minal mutatahhirin, itu bersih zahirnya. Kondisi selalu bersih, kata Rasulullah SAW. Selesai wudu tadi, kemudian dia membaca doa ini, maka kata Rasulullah dia diperbolehkan memilih mau masuk pintu surga mana dari 8 pintu surga. Wudunya, sholatnya seperti itu, penuh harap. Yaitu apa? Rasa cemas dan rasa takut. Semakin tinggi rasa cemasnya dan semakin tinggi penuh harapnya, beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan. Namanya cinta di dalam beribadah, dia tidak ingin berpisah, berat berpisah. Siapa yang mau berpisah dengan yang dicintai? Nah, itu sudah tabiat manusia, nggak mau berpisah dengan yang dicintai. Sama dengan orang yang cinta kepada dunia, berhamba kepada dunia. Kata Rasulullah, ta'isa abdud dinar. Celakalah hambanya ad-dinar. Kan menghamba karena cinta. Dan setiap kita memang tabiat manusia cinta dunia. Nah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Innal insana li rabbih lakanut. Manusia itu terhadap Tuhannya itu cengkal. Lakanut itu cengkal. Wa inna dzalika lasyahid. Sebagaimana engkau dapat saksikan betapa manusia itu cengkal, angel. Disuruh sholat, angel. Suruh tunduk kepada Allah, angel. Itu makna lakanut. Sudah kita lewati bahasanya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena manusia itu sangat mencintai harta. Nah, artinya manusia itu berat berpisah dengan yang dicintai. Ketika Allah yang paling dicintai, nah, maka yang selain Allah itu rendah. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anak satu-satunya, anak yang paling dicintai. Sembelih Ibrahim, siap dikorbankan anaknya, siap disembelih, berpisah dengan anak yang dicintai demi meraih apa? Kecintaan yang hakiki, kecintaan yang nomor satu, kecintaan kepada Allah. Maka tidak peduli kaki yang bengkak ketika Rasulullah sholat. Karena sholatnya memang ada ruh, yaitu kecintaan. Senang. Rasulullah bersabda, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Juga beliau katakan, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, mari kita istirahat. Mari kita tenangkan jiwa ini dengan sholat. Kalau kita kan sholat itu sumpah ingin segera keluar ya. Ingin segera berhenti. Panjang dikit,
Kenapa kok malah baca Al-Quran itu kok nyumpeki? Itu karena nggak connect dengan hatinya, bertentangan dengan kondisi hati. Padahal Al-Quran itu penyejuk hati. Al-Quran itu obatnya hati. Makanya kata Hasan Al-Basri insyaallah mengatakan barang siapa cinta kepada Allah, pasti dia cinta kepada Al-Quran. Itu kesalahan yang benar, orang ngaku cinta kepada Allah, malah senangannya musik. Kebohongan yang besar orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mencintai Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa muncul kecintaannya? Kalau difahami. Sehingga semakin difahami Al-Quran itu semakin cinta kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah maka harapannya untuk bisa selamat, bisa melewati jalan yang membentang di atas jahanam, walaupun sudah lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut, kita yakin Allah menolongnya. Kita yakin bisa. Itu namanya bersandar dengan iman. Hatinya bergantung kepada Allah, selalu merapat mendekat kepada Allah. Kita yakin, harus yakin seperti itu. Itu untuk bisa menyelamatkan dari tajamnya pedang, tajamnya jembatan yang membentang di atas jahanam. Apa tadi? Ar-roja wal khauf. Kata Imam Ahmad, roja dan khauf ini harus menjadi sayapnya ibadah, yaitu penuh harap ibadah kita diterima dan penuh cemas jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Sehingga keduanya akan mendorong orangnya untuk selalu memperbaiki ibadahnya, baik secara zahir maupun batinnya. Makin tinggi rojaknya sama dengan burung, makin tinggi terbangnya. Kalau burung terbang tinggi itu lebih aman, karena kalau rendah-rendah di sana ada orang pegang senapan, ada orang pegang ketepel, kena ketepel nanti jatuh. Kenapa? Terbangnya rendah-rendah. Nah, kalau sudah Allah yang paling dicintai, kayak sholatnya seperti tidak menempel kakinya di lantai. Dia asik. Lihat sifat sahabat, dipanah, tidak terasa. Kapan sakitnya terasa sakit? Ketika keluar dari sholat. Dan dia akan cabut di luar sholat kesakitan dan dia sholat lagi. Kita kan sakit terus ya, sholat ya sakit, gak sholat sakit. Itu masalah memang di kita ini. Nah, ini masalah-masalah yang harus mumpung kita diberi kesehatan, harus kita segera selesaikan sekarang. Karena kita ini sedang berjalan menuju apa? Jembatan tadi. Itu tidak bisa tidak. Kita ini sedang merapat menuju jembatan. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, dia lebih kecepatannya berbeda-beda. Ada yang paling cepat seperti kedipan mata, yang di bawahnya seperti kilat, di bawahnya seperti kuda kencang, dan seterusnya sampai ada yang merangkak. Kata Syekh Nusaimin, hadis ini menerangkan bahwa kecepatan orang melewati sirat ini juga tergantung kecepatan kita di dunia terhadap jembatan yang maknawi. Kecepatan kita untuk menyambut seruan Allah. Yang lemot-lemot, sudah ada mau qomat belum siap. Nah, itu kan lemot. Nanti akan dilihat hasil kelemotan di dunia ini terhadap Allah, terhadap seruan Allah. Akan dilihat hasilnya pasti. Akan dilihat buahnya yang lemot-lemot. Nah, sampai Rasulullah SAW mengatakan sendiri, ayo maju, bersegera, yang belakang itu akan nanti terbelakang. Bahkan ketika masuk surga pun itu nanti terbelakang, bagian belakang. Walaupun kita soft juga kata Rasulullah, kalau orang itu mengerti tentang keutamaan soft pertama, orang itu akan berebut walaupun harus diundi. Nah, tapi sekarang kita dapati muslimin
Monggo, malah mendahulukan monggo ke orang lain untuk dapat. Ini kejahilan yang seperti ini. Mestinya dia berebut. Sampai pun kalau harus merangkak untuk mendapati soft pertama, dia akan usahakan. Kenapa dia bilang monggo? Ya karena kejahilannya. Nah, jadi itu yang kedua. Bagaimana kecepatan? Nah, tergantung kecepatan kita di dunia. Di dalam kita mempelajari dan menyambut agama Allah ini. Maka kita harus hilangkan yang namanya kasal. Karena kasal ini penyakit. Rasulullah bersabda berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal jubni wal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kasal. Kasal itu mampu tapi tidak mau melaksanakan. Malas bahasa kita, malas. Dan malas itu penyakit. Nah, sehingga Rasulullah berdoa. Yang kedua juben itu penakut, nggak ada keberanian. Nah itu juga penakut ini juga penyakit hati. Yang ketiga kata Rasul haram, hak pakai hak, nah itu maknanya pikun. Nah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah orang bisa melewati itu dengan adanya cahaya yang Allah berikan. Dari mana cahaya didapatkan? Itu dari Al-Quran dan hadis yang difahami dan diamalkan. Difahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu yang bagaimana? Yang mengikuti standarnya. Standar pemahaman. Apa standarnya? Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam ini pecah menjadi 73. Kata Rasulullah, sintani wa sab'una finnar. Yang 72 itu di neraka illa wahidah, kecuali satu saja. Wahia al-jamaah. Yang satu itu kata Rasul namanya jamaah. Kemudian Rasul ditanya, mahiyal jamaah ya Rasul? Apa itu jamaah? Karena nanti banyak orang ngaku jamaah. Dan kenyataannya memang banyak ngaku jamaah tabligh. Ya, sinten Pak Norman? Jamaah tabligh itu sinten? Kadang orang bilang jamaah kompor. Ya, karena suka bawa kompor keliling ke masjid-masjid tinggal 3 hari. Di antara keyakinannya rukun jamaah tabligh itu berdakwah dan berjihad setiap bulannya 3 hari. Nah, bahkan itu jihad besar katanya, lebih utama dari duduk seperti ini. Nah, itu bikinan, agama bikinan oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dari Kandahlah, India. Nah, maka kata Rasul jamaah yang dimaksud yang di surga tadi, yang selamat dari neraka dan tidak terbelah menjadi 73, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku berada di atasnya dan sahabatku. Nah, itu standarnya. Maka tidak akan ditemukan sahabat siapa yang pernah keliling 3 hari setiap bulan. Sahabat siapa? Enggak ada. Sehingga beragama, baik itu memahami, mengamalkan, mendakwahkan, keluar dari standar ini, itu keluar dari jalan yang lurus. Dan itu tidak menjadi cahaya. Nah, maka Al-Quran ini akan menimbulkan cahaya kalau difahami, ditadaburi. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mau mendalami Al-Quran?
Karena memang hati kalian sudah tertutup, kata Allah. Orang yang tidak mau mendalami Al-Quran, hatinya sudah tertutup. Ayat ini celaan bagi orang yang cuma mengutamakan hataman tanpa mau mendalami tafsirnya. Karena kata Rasul, saya ruju'u min di'ihada. Akan keluar dari punggung orang ini, suatu kaum. Ada seseorang yang bernama Dzulhuwaisirah, habis mencela Nabi, kemudian Umar mengatakan, apakah saya penggal leher orang ini ya Rasul? Tidak, jangan. Kemudian Rasul mengatakan tadi, saya rujuk, akan keluar dari punggung orang ini, suatu kaum yaqra'unal Qur'an, mereka pandai baca Quran, la yujawizu hanajirahum, yang tidak melampaui kerongkongannya. Ini hadis celaan bagi orang yang cuma menghatamkan saja, membaca saja tanpa memahami maknanya. Karena kalau enggak memahami, itu tidak akan ada efek ke dalam hatinya. Tapi kalau sampai di hatinya, maka Al-Quran itu akan menjadi obat. Nah, akan mengobati, akan menerangi, akan menjadi cahaya. Allah berfirman, awaman kana maitan, apakah orang yang telah mati hatinya, waja'alna lahu nuran, dan kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Al-Quran itu cahaya. Tapi cahaya ini kan berbeda-beda, mulai dari 5 watt mungkin atau kurang sampai ribuan. Tergantung semangatnya tadi. Yang lemot ada ngajinya sebulan sekali, dua minggu sekali, ada setiap hari, ada yang sehari. Nah, tergantung sejauh mana orang itu memahaminya. Maka orang-orang yang semangat dahulu mampu sampai Imam Nawawi. Kita nggak asing Imam Nawawi ini ya. Orang mana Pak Sugeng? Imam Nawawi. Orang Banten. Nah, itu bukan. Imam Nawawi ini bukan orang Indonesia. Memang banyak Nawawi. Mungkin muridnya Pak Langgeng banyak yang namanya Nawawi ya. Tapi Imam Nawawi yang masyhur, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, menulis banyak kitabnya. Apalagi kitabnya yang terkenal. Arba'in apa? Nawawi, sampai hadis Arba'in itu kan 6 hadis itu, 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Semua pondok apapun, golongan apapun pondok, itu tidak lepas dari kitab ini. Saking barokahnya kitab ini. Imam Nawawi. Beliau sehari itu 12 kali ngaji. Jenengan kan seminggu sekali ngaji. Ini 12 kali sehari. Saking barokahnya. Baca kitabnya yang dibaca mencapai 22.000 kitab. Pak hari ini baca kitab kecil Ushulus Tsalatsa. 5 tahun gak mari-mari. Ini Pak Ence ini kitab kecil Ushulus Tsalatsa. Itu dihafal kalau di pondok kecil tipis. Nah, ini 5 tahun gak mari-mari ini gimana? Imam dulu sekali jalan dapat 1 kitab. Ketika makan manggil keluarganya, ayo bacakan. Makan itu nggak akan saking mahalnya waktu, dia tidak mau terlewat begitu saja waktunya tanpa ada manfaat, tanpa ada takorrub kepada Allah, tanpa ada nilai ta'abbud kepada Allah. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika masuk kamar mandi, dia nggak sendirian, manggil orang, tolong bacakan yang keras biar aku dengar di dalam. Di luar suruh baca, dia dengarkan dari dalam. Keluar, Syekh Albani rahimahullah naik tangga ke atas. Dari bawah ke atas sudah dapat 1 kitab. Begitu. Nulisnya, cepatnya. Berapa ribu Al-Imam Ibnul Jauzi. Karyanya itu 1000 kitab, 1000 judul. Kitab. Nah, barokah.
waktunya, barokah umurnya. Nah itu butuh apa? Kesungguhan. Harus melawan yang namanya penyakit lemot tadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man jadda wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapati. Cuma kata Imam Ibnul Qayyim, nanti akan datang suatu zaman, beliau mengatakan barang siapa yang pikirannya di dalam thalabul ilm itu makanan, minuman, pakaian, dia tidak akan merasakan manisnya menuntut ilmu. Nah, kira-kira masakannya Pak Ince ini apa ya? Dengan pikirannya tergantung ke makanan, terikat sana. Orang yang masih ada pikiran seperti itu, kata beliau, tidak akan merasakan manisnya thalabul ilm. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga, sudah tiga ya. Pertama tadi ketajaman jembatan itu, yang kedua kecepatan, yang ketiga cahaya. Itu tergantung semangat kita di dalam thalabul ilm. Maka kita harus tunjukkan kepada Allah semangat kita. Seminggu sekali, bolong-bolong. Nah, itu pun mintanya cahaya yang banyak. Ya, minta yang terang. Nggak bisa, Allah itu maha adil. Nggak akan yang bolong-bolong mau diberi banyak gimana, kan nanti nggak adil. Nah. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, ada kalalib. Kalalib itu penyambar. Demikian juga di dunia ini ketika kita berusaha berada di jalan yang lurus, yang maknawi, mau sungguh-sungguh belajar agama Allah, mau sungguh-sungguh mengamalkan agama Allah, mau sungguh-sungguh mendakwahkan agama Allah, ada saja penyambarnya. Penyambar itu kata para ulama adalah syahwat, hawa nafsu, subuhat. Dan syahwat ini, nafsu ini memang benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Nah, maka manusia di hadapan nafsu itu hanya dua, tidak ada yang ketiga. Yang pertama orang yang sukses, bahagia, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, yaitu orang yang mampu mengalahkan, menguasai nafsunya. Sehingga nafsunya bisa tenang, bisa tunduk bersama agama Allah. Dipanggil oleh Allah, siap berangkat, dilarang oleh Allah, tahan dirinya. Itu semua ibadah. Kenapa dia tahan, tidak melanggar larangan Allah? Takut kepada Allah, ikhlas karena Allah. Karena beda, orang tidak mencuri itu banyak sebab, bisa karena muter-muter cari ondo gak dapet ya, atau sudah deket ada orang lewat takut ditangkap, dan ada yang karena takut kepada Allah, sadar, taubat dia, istighfar, macam-macam. Maka syahwat ini kata Allah benar-benar menyuruh dan memerintahkan manusia ke jalan Allah. Yang kedua, syahwat ini, nafsu ini yang selalu melemahkan semangat ibadah kepada Allah. Kita lihat tafsirnya di surat Maryam ya. Ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim, maka datanglah generasi setelah mereka di sini para nabi. Khalfun, suatu golongan akan datang setelah generasi para nabi atau generasi nabi bersama nabi. Khalfun, generasi atau ussalah, yang mereka itu melalaikan sholat. Jadi generasi terbaik adalah generasi Rasulullah dan dengan sahabatnya. Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni.
Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Setelahnya. Kemudian datang generasi, kata Allah, khalfun, generasi adha'us shalah, yang mereka itu melalaikan sholat. Tadi lemot-lemot. Sudah lemot, sholatnya gak bisa khusyuk. Nah, karena tadi yang sholat hanya badannya. Kenapa mereka itu melalaikan sholat? Kata Allah, wattaba'us syahawat. Dan karena mereka itu mengikuti syahwat nafsu. Nah, sibuk kerja, sibuk dengan dunia. Nah, datangnya belakangan. Nah, masbuk, begitu takbir, begitu salam, lancing, ya. Pantatnya kepanasan kalau duduk. Nah, padahal di situ pahala besar yang Allah janjikan. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan mendapati azab yang pedih. Coba kita lihat tafsirnya. Surat Maryam ayat 59. Lamma dzakara ta'ala haula'il anbiya. Setelah Allah SWT menyebutkan tentang para nabi, sifatnya para nabi. Nah, al-mukhlisun, dan generasi yang ikhlas. Ini generasi sahabat, ya. Orang-orangnya adalah ikhlas, murni. Nah, dan kita memang tidak diperintah kecuali untuk memurnikan, melaksanakan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Manusia tidak diperintah kecuali mengikhlaskan hanya untuk Allah di dalam beragama, di dalam beramal. Al-muttabi'una limaradi rabbihim, orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah. Ini generasi terbaiknya. Al-munibuna ilaihi, yang mereka itu inabah. Inabah itu lebih tinggi dari taubat. Saman gak teler lagi taubat aku. Nah, kok gak nang masjid? Nah, itu taubat namanya. Baru berhenti. Tapi kalau sudah ke masjid, nah itu baru inabah. Jadi inabah itu lebih tinggi dari taubat. Sudah rujuk, sudah kembali kepada Allah. Nah, maka Allah sebutkan di ayat ini di surat Maryam 59, man ata ba'dahum, orang yang generasi yang datang setelahnya. Nah, wa baddalu ma umiru bihi, dan mereka mulai mengganti dari yang diperintah. Yang diperintah tadi apa? Mengikhlaskan ibadah. Dia tidak ikhlas, sudah ibadahnya kecampuran dengan urusan dunia. Ke masjid dia sudah pikirannya campur baur, ada urusan macam-macam, pasar macam-macam, kantor dan seterusnya. Nah, fa'adha'us shalah, maka generasi itu mereka melalaikan salat. Allati umiru bil muhafadzah, yang salat itu diperintah untuk dijaga. Untuk menjaga salat ini kan juga mulai syarat-syaratnya, rukunnya, ini juga bukan perkara gampang. Untuk menjaga rukun salat, misalnya tumakninahnya dan seterusnya, syarat-syaratnya, rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Itu namanya iqamatus shalah. Fatahawanu, tapi mereka melalaikan. Nah, kadang tangannya juga nggak bisa diem. Nah, wadayya'uha, dan mereka melalaikan tentang sholatnya. Maka bisa jadi dia sholat berdiri bersama imam, tapi hatinya mulai dari takbir sampai salam nggak pernah hadir, nggak hadir. Loh, sudah salam, nggak tahu sudah berapa rakaat, nggak tahu. Maka yang seperti itu namanya sahun. Apa sahun? Lalai. Bagaimana orang yang sholatnya lalai? Allah mengancam itu neraka. Bukan dapat pahala. Sholat bersama imam, dari awal sama imam. Tapi dia tidak tahu sholatnya imam tadi baca apa,
Yang dibaca rakaat pertama surat apa, rakaat kedua surat apa, enggak tahu. Tahu-tahu sudah salam. Zikir baca subhanallah yang enggak tahu lidah ini. Cuma lisannya saja baca subhanallah, hatinya enggak. Nah, baca alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal itu kalau diresapi pahala besar karena ada pahalanya, ada nilainya kalau nyatu lisan dan hatinya. Mereka lalaikan semua itu. Allah mengatakan wailul lil musallin. Celakalah orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun. Itu malah disiksa oleh Allah. Yang salat saja bisa disiksa, bagaimana yang enggak salat? Ya. Wa idza dayya'us salata, kalau salat sudah dilalaikan, allati hiya imaduddin, yang salat itu merupakan tiang agama, wa mizanul iman, dan timbangan iman, wal ikhlas li rabbil alamin, dan ikhlas menghadap Allah, allati hiya aqidul amal, yang salat ini merupakan amalan yang terpenting, yang paling utama, tiang agama. Wa afdalul khisal, dan paling utamanya, paling afdolnya suatu amalan. Kanu lima siwaha min dinihim adya'um. Maka amalan agama lainnya akan lebih mudah untuk dilalaikan. Jadi kalau cari orang yang dipercayai, karyawan atau teman untuk suatu urusan, dilihat sholatnya. Karena kalau orang nggak sholat, nah itu kata kaidahnya di sini, sholat itu mizanul yaum, timbangan harian. Nilai seseorang itu dilihat dari sholatnya. Kalau sudah berani melalaikan sholat, pasti amalan lainnya akan lebih berat lalaikan. Nah, walahu arfadu. Maka selain dari sholat akan lebih mudah untuk ditolak, disia-siakan, ditinggal. Wassababu ad-dawa'i lidzalika. Kenapa berani melalaikan sholat? Nah, lemot dalam sholat, annahum ittaba'u syahawati anfusihim. Karena penyakitnya, kata beliau, karena mereka mengikuti syahwat dirinya, wa iradatiha, dan kemauan-kemauan dirinya. Fasarat himamuhum munsarifatun laha, sehingga pikirannya hanya nuruti syahwatnya, kesenangan-kesenangan dunia. Muqaddimatun laha ala hukukillah, itu yang diprioritaskan, lebih diutamakan daripada hak-hak Allah. Maka harus urusan sholat dijadikan terpenting, dan orang melalaikan sholat karena tadi ini syahwat. Jadi ini syahwat tadi urusannya dengan jembatan apa tadi? Penyambar. Siapa yang selamat dari penyambar ini? Kebanyakan manusia kan, bahkan Rasul mengatakan, kullu likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan ujiannya umatku itu harta. Sekarang kalau orang ketemu, dua orang muslim, itu ketemu mesti urusan bicaranya itu jarang lah bicara tentang keimanan, tentang keibadah, taklimnya bagaimana, ngajinya kemarin apa yang dibahas. Ya, bicara mesti urusan dunia. Nah, Rasulullah mengajari doa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu paling besarnya cita-cita. Bolehlah dunia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk berdakwah, untuk berjihad, itu harta dunia. Tapi itu harus di bawah cita-cita tadi, kesenangan tadi, di bawahnya kecintaan kepada dunia, kepada agama. Rasulullah mengatakan tadi, mengajarkan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina
wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan paling tingginya ilmu kami. Oh, saya sudah profesor, doktor, wis puncak. Nah, padahal itu yang dipelajari urusan dunia. Kemudian dia sudah merasa cukup. Dan dia sudah merasa cukup, itu penyakit. Merasa cukup itu penyakit. Allah berfirman, Innal insana layatgha. Sudah tahu itu? Innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Surat Al-Alaq. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Itu kan sifat jelek. Kenapa kata Allah ar-ra'ahu istaghna? Karena dia merasa cukup. Saya sudah, pangkat saya ini sudah tertinggi, gak perlu ngaji. Toh, sudah jenderal, gak perlu ngaji. Nah, saya ini sudah cukup kaya, sudah wis apa yang saya mau bisa. Itu istaghna namanya, merasa cukup karena jabatannya, merasa cukup karena hartanya, merasa cukup karena merasa darah biru, mingrat, dan seterusnya. Itu istaghna. Itu sifat watak-watak jelek. Kata Allah, innal insana layatgha. Allah mengatakan inna, ini artinya apa? Sesungguhnya, insan manusia. Sesungguhnya manusia itu sifat jeleknya istaghna. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kejelekan dia banyak mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau diberi kenikmatan dia pelit. Itu watak-watak jelek. Maka ini ayat ini surat Maryam ayat 59 menerangkan, menjelaskan efek negatif dari orang yang tersambar ketika berada di jalan yang lurus, disambar oleh penyambar-penyambar, yaitu syahwat, sehingga dia melalaikan ibadahnya. Akibat dia mengikuti syahwatnya, maka hak-hak Allah dilalaikan. Sya'a min dzalika at-tajyi lihuquqihi, melalaikan hak-hak Allah. Dan dia menghadapkan dirinya ala syahwati anfusihim, untuk sifat batas orang menghadapi dan akan ada lain dan pasti akan sangat tajam. Yang kan orang salah dulu sampai air ini kejol orang itu bisa air kan tsunami karena dunia ini penyambar yang akhirnya
kita yang kita harus lalu akan lebih diwaspadai dari Allah menambah iman dan takwa kita, menjadi sebab kita diberi taufik dan diberi rahmat oleh Allah, ridhai dan Allah cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.